Seseorang ahli hukum dari Inggris yaitu William Blackstone, dia pernah berkata, lebih baik 10 orang bersalah dibebaskan daripada 1 orang yang tidak bersalah menderita. Terlepas apakah mendukung hukuman mati atau tidak, kebanyakan orang akan setuju dengan pernyataan di atas. Ada beberapa kasus di mana orang mungkin tidak bersalah dihukum karena suatu kejahatan yang tidak pernah dilakukannya. Beberapa bahkan dihukum mati. Sayangnya kita tidak pernah bisa mendapatkan kesempatan untuk menemukan kebenaran, atau bahkan mereka menutup mata dari kebenaran itu sendiri dan menyembunyikan kebenaran-kebenaran yang ada. Itulah kata-kata yang pas untuk menggambarkan kisah nyata cerita di film ini. Penasaran dengan ceritanya? Langsung aja yuk kita mulai. Film ini berlatar pada tahun 1991 di Corsicana, Texas, Amerika Serikat. Di pagi itu, tepat di jam 9 pagi pada tanggal 23 Desember, terlihat ada seorang anak perempuan yang sedang bermain di depan halaman rumah. Dia mendengar suara teriakan seorang pria yang meminta tolong dari arah seberang rumahnya. Ternyata rumah pria itu sudah dipenuhi dengan kobaran api, sehingga anak perempuan itu pun berlari ke dalam rumahnya untuk memberitahukan kepada sang ibu. Dan tidak lama setelah sang ibu melihat kejadian itu, dia pun segera menghubungi petugas pemadam kebakaran setempat. Namun naasnya, sebelum petugas datang, api itu pun semakin membesar hingga membuat pria itu kebingungan. Dia frustasi karena tidak sempat menyelamatkan nyawa ketiga anaknya yang masih berada di dalam rumah. Tidak berselang lama petugas pemadam kebakaran pun datang dan berhasil memadamkan kobaran api. Setelah itu para kepolisian pun datang ke kediaman Cameron Todd Willingham, yaitu sang pemilik rumah, untuk menginvestigasi penyebab kebakaran yang telah merenggut nyawa ketiga anaknya. Setelah mendapatkan beberapa bukti yang mengarah kepada Cameron karena dianggap sengaja telah berencana membunuh ketiga anaknya, pihak kepolisian pun menggali lebih dalam kasus tersebut dengan menginterogasi Cameron beserta sang istri yang bernama Stacy, yang selamat atas kejadian tragedi tersebut. Di kantor polisi, Cameron menjelaskan bahwa di saat kejadian itu, sang istri masih berada di tempat kerjanya, sedangkan dirinya saat itu sedang tertidur pulas dan tidak sama sekali menyadari ketika rumahnya telah dilalap si jago merah. Sehingga tidak lama setelah Cameron terbangun, dia baru menyadari bahwa dirinya telah terlambat menyelamatkan nyawa ketiga anaknya. Di sana, Cameron menunjukkan rasa penyesalan dan kesedihan yang mendalam karena tidak bisa menyelamatkan anak-anaknya. Pengakuan tetaplah pengakuan, namun tetap saja para kepolisian pun tidak menaruh rasa simpati kepadanya. Mereka sangat yakin bahwa Cameron telah merencanakan kejadian naas tersebut. Hal itu diperkuat karena sebelumnya Cameron telah berulang kali menghadapi masalah hukum. Di keesokan harinya, Stacy dan Cameron menghadiri pemakaman anak-anaknya. Di dalam perjalanan, Stacy terus-menerus menyalahkan Cameron karena terlambat menyelamatkan anak-anak mereka. Perdebatan pun terjadi di sini. Tiba-tiba polisi datang dari belakang dan menghentikan perjalanan mereka. Ternyata, maksud tujuan para polisi itu untuk menangkap Cameron yang telah ditetapkan menjadi tersangka atas tuduhan pembunuhan berencana terhadap anaknya sendiri. Jelas dong, Cameron memberontak karena ia sama sekali tidak merasa melakukan apa yang para polisi tuduhkan. Namun apalah daya, Cameron yang tidak memiliki kekuasaan apapun hanya bisa pasrah menerima nasibnya di dalam sel tahanan. Beberapa bulan kemudian, tepatnya di tanggal 18 Agustus 1992, Cameron menjalani sidang pertamanya dengan didampingi sang istri dan pengacaranya. Kemudian satu persatu saksi pun dihadirkan oleh seorang jaksa yang bernama Jackson, dimulai dari tetangganya. Dia memberi kesaksian palsu mengenai insiden kebakaran itu. Dia berkata jika Cameron hanya berdiri dengan tatapan aneh di matanya. Dia juga mengatakan jika Cameron hanya mengkhawatirkan mobilnya dan tidak sama sekali mengkhawatirkan anak-anaknya. Tentu hal itu pun dibantah oleh Cameron.
That's total bullshit. Setelah itu seorang detektif yang menyelidiki kasus itu pun turut serta memberikan kesaksian palsu. Dia berkata, jika ada seseorang yang dengan sengaja menyiram bensin di sekeliling ranjang anaknya sampai ke pintu depan. Even under their bed, in the shape of a pentagram, poured gasoline through those children's room. Seorang detektif lainnya pun memberikan kesaksian palsu mengenai kasus ini dengan mengatakan, jika rumah Cameron dijadikan perangkap kematian, karena di setiap pintu keluar ada perabotan yang menutupnya, sehingga siapapun yang berada di dalam rumah itu tidak bisa keluar dan pasti akan mati terbakar. Tidak kalah mengejutkan, teman satu selnya ikut memberikan kesaksian palsu. Dia berkata, jika Cameron telah mengakui perbuatannya dengan mengambil tumpukan kertas yang sudah ia kumpulkan lalu membakarnya. Padahal saat berada di dalam sel bersama Cameron tidak pernah berkata apapun kepadanya. He just decided to take some paper. It looked like them children was playing with it and burnt it in a way. Cameron yang merasa bahwa kesaksian mereka tidak sesuai dengan fakta pun akhirnya tidak terima dan meluapkan emosinya di persidangan itu. Beruntung sang istri masih membela Cameron. Dia berkata bahwa suaminya adalah orang yang baik dan sayang dengan ketiga anaknya. Meski Cameron ini memiliki kebiasaan yang buruk, yaitu sering mabuk-mabukan, tapi dia tidak pernah memperlakukan anaknya dengan buruk. And he loves me because he loved those babies. Mrs. Willingham, to your husband's violent abuse of telling us that all of these witnesses you are just lying. Di sini sang istri menegaskan bahwa tidak mungkin Cameron melakukan pembunuhan berencana kepada anak-anak kami. Dia sangat menyayangi anak-anaknya dan tidak pernah berbuat kasar. Namun pembelaan Stacy sia-sia karena hanya dia seorang diri yang membelanya. Sedangkan saksi-saksi lain berbeda dengan pernyataan Stacy, termasuk pengacaranya sendiri. Dia hanya bisa diam, tidak banyak pembelaan yang ia lakukan. Setelah melakukan proses yang cukup rumit, akhirnya para dewan juri di persidangan pun memutuskan bahwa Cameron bersalah atas tindakan pembunuhan seperti yang telah dituduhkan. Atas tindakannya itu, Cameron dijatuhi hukuman mati. Cameron Todd Willingham, by your verdict in this case charged in the indictment, guilty of the offense of capital murder, order of the state of Texas. Cameron Todd Willingham, you are sentenced to death. Keesokan harinya Cameron dipindahkan ke sel tahanan khusus untuk terpidana para pelaku kejahatan-kejahatan berat, yang dimana di dalamnya diisi oleh penjahat-penjahat kelas kakap. Selama berada di sana, Cameron sering dibuli oleh para petugas tahanan dan para anggota tahanan lainnya. Dia dipanggil dengan julukan sang pembunuh bayi. Awalnya Cameron tidak mau menanggapinya, namun karena dia tidak sanggup terus-terusan dibuli, ditambah dia tidak merasa membunuh ketiga anaknya, akhirnya pada suatu kesempatan dia memberikan perlawanan pada salah satu tahanan yang mengakibatkan kegaduhan di hari itu. Atas apa yang Cameron lakukan, ia lalu dibawa oleh penjaga ke suatu ruangan. Di sana dia digebukin sampai babak belur oleh mereka. Malam harinya Cameron yang tidak bisa tidur teringat masa-masa indahnya bersama sang istri serta ketiga anaknya. Dia masih tidak menyangka kebahagiaan bersama keluarga kecilnya kini telah berakhir. Beberapa minggu kemudian Cameron menuliskan sepucuk surat untuk sang istri. Isi suratnya, Cameron mengungkapkan rasa rindunya kepada sang istri yang sudah lama tidak mengunjunginya. Cameron juga meminta maaf atas perilakunya yang dulu kerap menyakiti hati sang istri. Namun meskipun demikian, Cameron mengatakan bahwa ia sangat mencintai istrinya dan ketiga anak-anaknya. Di akhir surat, dia menuliskan kesedihannya kepada sang istri karena dirinya yang akan dihukum mati atas tuduhan pembunuhan yang tidak pernah dia lakukan. Setelah membaca surat Cameron, awalnya Stacy berencana untuk membantu sang suami agar terbebas dari hukuman mati.
Namun karena neneknya terus-terusan menghasut sang cucu agar tidak lagi berhubungan dengan Cameron pun akhirnya memutuskan untuk tidak lagi membalas surat-surat yang dikirim dari Cameron. Well, that's just great, Stacy. Tell her how much he loved his little girls. Hari demi hari keadaan Cameron semakin terpuruk dan frustasi. Ditambah lagi melihat satu persatu tahanan mulai menjalani hukuman eksekusi mati. Entah bagaimana kondisi psikisnya Cameron saat itu. Suatu hari saat Cameron akan beranjak tidur, seorang tahanan yang berada di samping selnya mengajak Cameron ngobrol. Dia bernama Ponzi, yang juga merupakan tahanan yang akan dieksekusi mati atas kasus pencurian dan pembunuhan. Di sini Ponzi mengungkapkan fakta bahwa dirinya tahu tentang pengacara yang mendampingi Cameron di persidangan itu adalah pengacara yang memiliki kinerja yang sangat buruk. Para pejabat negara memang sengaja menunjuk pengacara itu untuk mendampingi Cameron agar dia tidak bisa menang di dalam persidangan dan dijatuhi hukuman mati. But this is Texas. It's manslaughter at the most. you know what they call it, capital punishment? Right. Shit. Man, you ain't got no capital, you get punished. Sorry ass, state-appointed lawyers. Ponzi juga berkata, orang-orang miskin seperti mereka akan mendapatkan perlakuan buruk jika tidak memiliki uang, hingga ia menyarankan kepada Cameron agar mencari pengacara handal, supaya bebas dari jerat hukuman mati yang akan dijalaninya. Ponzi juga memberikan jalan agar bisa mendapatkan pengacara handal tanpa mengeluarkan uang, dengan cara mengirimkan surat ke Lembaga Penyetaraan Keadilan Texas. Setelah mendengarkan saran dari Ponzi, Cameron pun segera menuliskan surat untuk lembaga terkait. Beberapa hari kemudian seorang pengacara yang bernama Riff datang. Pengacara itu dikirim langsung dari Lembaga Penyetaraan Keadilan setempat. Sang pengacara mengungkapkan rasa keprihatinannya kepada kasus yang menimpa Cameron, sehingga dia berniat untuk membantunya. Tapi sebelum itu sang pengacara memberikan transkrip persidangan kasus serta berkas pendukung lainnya agar bisa dipelajari lebih lanjut lagi oleh Cameron. Dia juga berkata, jika pengacara Cameron sebelumnya melakukan pekerjaan yang sangat buruk karena telah gagal untuk memanfaatkan peluang menyerang balik para saksi dari jaksa penuntut. Capitalize on numerous opportunities, sold you down the river. He did a shit sorry job to the prosecution's witnesses. 5 hari kemudian, Ponzi mendapatkan surat tentang dirinya yang sebentar lagi akan dieksekusi. Mendengar hal itu, Cameron yang mulai menjalin persahabatan dengannya pun terlihat sangat sedih saat mengetahui kabar tersebut. Got my day today. It is what it is. Shit, Ponzi. Di malam harinya Ponzi dipaksa keluar oleh para penjaga. Ternyata malam itu adalah malam terakhirnya berada di sel. Karena saat itu juga Ponzi akan dieksekusi mati. Sejak kepergian Ponzi, Cameron merasa sangat kesepian karena hanya dialah satu-satunya teman yang ia miliki. Dia juga belum mendapatkan kejelasan dari sang pengacara yang berjanji akan membantunya. 7 tahun kemudian kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Elizabeth. Saat di perjalanan, dia berhenti dan menolong emak-emak yang mobilnya mogok di tepi jalan. Ternyata emak-emak itu bekerja di lembaga penghapusan hukuman mati Texas. Dia meminta alamat Elizabeth karena ada seseorang dari penjara yang akan menulis surat kepadanya, yang ternyata surat itu berasal dari Cameron. Di dalam surat itu, Cameron menjelaskan bahwa dia telah dituduh melakukan pembunuhan berencana kepada 3 anaknya. Setelah membaca surat Cameron, Elizabeth pun prihatin dengan kasus yang menimpanya, sehingga dia berniat untuk bertemu dan berbincang langsung dengan dirinya. Keesokan harinya Elizabeth pun menemui Cameron. Mereka kemudian saling berkenalan satu sama lain. Dia juga menceritakan pada Elizabeth apa yang sebenarnya terjadi.
Sejak saat itulah Elizabeth dan Cameron mulai menjalin sebuah pertemanan. Mereka berdua saling mengirim surat di setiap waktu. Dengan hadirnya Elizabeth, Cameron mulai bersemangat menjalani hari-harinya selama di dalam penjara. Karena memang selama 8 tahun dia berada di sana, Cameron tidak memiliki seseorang pun untuk bercerita dan berbagi kesedihannya. Terkadang dia berhalusinasi tentang putrinya. Dia selalu menyesali perbuatannya yang tidak sempat menyelamatkan anak-anaknya. Hari-hari pun terus berlalu. Mereka berdua sering bertemu dan semakin dekat satu sama lain. Elizabeth mulai merasakan penderitaan yang telah dialami oleh Cameron. Sehingga perlahan dia pun mulai membuka kembali kasus Cameron yang telah lama ditutup, agar ia bisa membantunya terbebas dari hukuman mati. Pada suatu kesempatan, Elizabeth mengambil berkas BAP para saksi dalam kasus persidangan milik Cameron. Dia melihat beberapa kejanggalan yang terdapat pada berkas para saksi yang nampak berbeda dengan pengakuan mereka di pengadilan. Mulai dari tetangganya Cameron yang mengaku bahwa dirinya melihat Cameron berusaha menyelamatkan anak-anaknya, namun fakta di persidangan, dia berkata sebaliknya yang menyudutkan Cameron. Begitu juga dengan sang detektif yang telah menyelidiki kasus ini tentang penemuan lukisan yang memiliki arti simbol satanik. Hal itu membuat dia yakin bahwa Cameron adalah seorang penjahat. Itu artinya guys, dapat kita simpulkan bahwa pendapat penyidik tentang lukisan yang ia lihat hanya berdasarkan pengamatannya saja, tanpa berdasarkan bukti-bukti yang akurat. Ditambah dengan pengacara Cameron yang tidak memberi pembelaan apapun saat dirinya disudutkan oleh para saksi. Atas dasar hal itulah hakim memutuskan bahwa Cameron divonis hukuman mati. Kemudian Elizabeth menemui mantan pengacara Cameron dengan tujuan untuk menanyakan kasus Cameron yang tidak mendapatkan keadilan di persidangan. Namun karena tidak adanya respon dari sang mantan pengacara, akhirnya dia pun pergi menemui pengacara Reeves untuk menindaklanjuti perihal kasus Cameron. Mengingat pengacara Reeves pernah berjanji untuk membantu kasus Cameron yang divonis dari hukuman mati. Di sini sang pengacara menjelaskan bahwa kasus Cameron yang ia tangani selama 6 tahun tidak mendapatkan titik terang. Terlebih tuntutan banding Cameron telah berkali-kali ditolak oleh pengadilan. Awalnya dia menolak membantu Elizabeth untuk kembali membuka kasus Cameron. Namun setelah Elizabeth menunjukkan beberapa fakta tentang kejanggalan-kejanggalan yang ia temukan di BAP milik Cameron, akhirnya sang pengacara pun setuju untuk kembali membuka kasus Cameron dan menjadi pengacaranya lagi. I worked this case for 6 years and got nowhere. Arson investigation. You're asking the state to reopen the case. Di keesokan harinya, Elizabeth mendatangi kediaman Johnny Webb yang merupakan saksi satu selnya Cameron dulu. Di sana mereka membahas fakta yang sebenarnya terjadi. Elizabeth pun heran, Webb yang merupakan orang lain kok bisa-bisanya memberikan kesaksian palsu. Elizabeth melihat sebuah mobil mewah dan menanyakan bagaimana kamu bisa membeli semua ini. Apakah ini pemberian dari jaksa? Webb tidak bisa menjawab pertanyaan Elizabeth dan mengancamnya agar segera pergi dari sana. Setelah mendatangi Johnny, Elizabeth pun kembali mendatangi Cameron untuk meyakinkan bahwa dia telah menemukan titik terang tentang kasusnya. Elizabeth berjanji bahwa dirinya akan membantu Cameron dari vonis hukuman mati dengan cara mengajukan banding lagi ke pengadilan. Tentu hal itu membuatnya sangat bahagia dan kembali menemukan harapan untuk tetap hidup. Tidak henti-hentinya Elizabeth mencari keadilan untuk Cameron. Dia mendatangi beberapa stasiun radio agar mendapatkan simpatisan publik. Tapi di sisi lain, Cameron mendapatkan sepucuk surat yang isinya bahwa eksekusi mati Cameron telah ditetapkan. Awalnya dia sempat optimis akan terbebas dari vonis hukuman mati.
Namun dengan adanya surat penetapan tanggal eksekusinya, seketika dia pun menjadi pesimis dengan hidupnya. Sehingga dia meminta pada Elizabeth untuk berhenti membantunya, karena semua itu akan sia-sia, mengingat untuk mengajukan banding hanya memiliki satu kesempatan lagi. Meskipun demikian, Elizabeth tidak pantang menyerah dan terus mencari keadilan untuk Cameron. Character in one of your... I'm not here to be saved. I am grateful for all the faith you've had. Kemudian Elizabeth mendatangi kediaman Stacy untuk meminta bantuan saksi bersama dirinya di persidangan banding nanti. Namun mantan istrinya itu menolak untuk membantu Cameron. 11 hari menuju eksekusi mati Cameron, Elizabeth dan pengacara Reeve mendatangi kediaman seorang pria tua bernama Dr. Harsh, yakni seorang peneliti. Sang dokter menjelaskan tentang laporan kasus Cameron yang telah ia pelajari dari para ahlinya. Sang dokter menunjukkan sebuah teori, yang dimana jika bensin disiramkan ke lantai, maka secara perlahan api itu akan mati dan tidak meninggalkan jejak apapun. Exactly. No burn signature. Dia juga berkata bahwa tidak ada retakan kaca yang disebabkan oleh api. Ia lalu menunjukkan sebuah teori lagi dengan membakar kaca, dan memang benar kaca itu tidak retak kecuali jika terkena air. No such thing as crazed glass fire hoses. I spent 2 days going over there. Di sini sang dokter ahli peneliti menjelaskan jika polisi sudah memutuskan Cameron bersalah tanpa penyelidikan lebih lanjut. Mereka begitu yakin bahwa kebakaran itu disebabkan dengan tidak disengaja, dan menurut teori sang dokter, kebakaran itu disebabkan oleh mesin penghangat ruangan. Namun polisi tetap tidak menghiraukan teori-teori sang dokter. Instant combustion of everything flammable. Also, a signature of flashover. Setelah mendapatkan jawaban dari sang dokter, Elizabeth kembali menemui Cameron untuk memberi kabar gembira tentang pengacara Reeve yang sedang di jalan menuju Dewan Pembebasan Bersyarat dengan membawa bukti-bukti yang akurat. Elizabeth yakin dengan bukti yang ia miliki, Cameron bisa terbebas dari hukumannya. Namun Cameron tidak begitu menanggapinya karena dia rasa semua itu akan sia-sia saja. Meskipun demikian, Cameron merasa sangat bahagia karena di sisa akhir hidupnya, dia memiliki teman yang begitu peduli terhadapnya. Walaupun notabene Elizabeth adalah orang lain yang baru dia kenal, tapi dia gigih memperjuangkan Cameron. Beberapa hari kemudian pengacara Reeve mendapatkan kabar dari Dewan Pembebasan Bersyarat bahwa pengajuannya itu ditolak tanpa membacanya secara rinci. That constitutes new evidence. No, it's in it without reading it. Tidak ada apapun yang harus Elizabeth lakukan. Kini pupuslah sudah harapan dia untuk membantu Cameron terbebas dari hukuman mati. Di sisi lain, berita tentang eksekusi mati yang akan dijalankan Cameron tak sengaja terlihat oleh Johnny Webb. Dia merasa sangat bersalah dan memutuskan untuk menulis surat yang ditujukan kepada kejaksaan tentang dirinya yang telah memberikan kesaksian palsu di pengadilan. Dia berharap surat yang dikirimkannya bisa menjadi pertimbangan agar Cameron terbebas. Namun sayang, surat itu pun diabaikan oleh jaksa yang bernama Jackson. 2 hari menjelang eksekusi mati Cameron, banyak wartawan di depan kediaman rumah Stacy untuk mewawancarainya. Namun saat Stacy diwawancarai, dia sama sekali tidak berbicara. Hanya kakaknya lah yang mewakilkan untuk memberikan keterangan. Intinya kakaknya ini merasa puas dengan keputusan hukuman mati yang dijatuhkan kepada Cameron, dengan alasan karena dia telah membunuh keponakannya. 1 hari sebelum Cameron dieksekusi, Elizabeth berjanji kepadanya akan datang di detik-detik sisa hidupnya. Namun takdir berkata lain. Saat dalam perjalanan dari mengunjungi Cameron, Elizabeth mengalami kecelakaan yang membuat dia mengalami cedera yang cukup serius.
dan tidak bisa datang ke tempat Cameron saat dieksekusi. Pada tanggal 17 Februari 2004, setengah jam sebelum dieksekusi, Cameron menanyakan keberadaan Elizabeth kepada para penjaga, namun mereka tidak mengetahuinya. Kini tiba waktunya Cameron akan dieksekusi. Dia sudah pasrah dengan segala keadaannya. Dia terlihat tegar menunggu detik-detik akan disuntik mati. Sebelum semua itu dilakukan, di hadapan semua orang yang hadir di sana, Cameron menegaskan bahwa dirinya bukanlah pembunuh ketiga anaknya. Dia juga berkata, orang-orang yang telah menuduhnya akan berakhir di neraka karena telah membunuh orang yang tidak bersalah. Pesan terakhirnya, dia ingin dikremasi dan abunya ditaburkan ke makam anak-anaknya. I did not commit. Convicted of an unspeakably heinous crime, I am an innocent man. Despite me maintaining my innocence, 12 years I've been wrongly persecuted. I wish that my body be cremated, and then my ashes spread across my daughter's graves. From God's dust I came. Now, to God's dust I judiciously return. Kemudian eksekusi pun dilakukan. Tampak dari raut wajahnya yang merasakan kesakitan saat suntikan-suntikan itu dilepaskan. Dan akhirnya Cameron pun dinyatakan meninggal dunia. Beberapa bulan kemudian, Elizabeth yang dalam keadaan lumpuh mendatangi makam Cameron. Meskipun Elizabeth mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan itu, dia tetap tidak pernah berhenti memperjuangkan keadilan untuk Cameron. Dia terus mendesak negara bagian Texas untuk mengakui bahwa mereka telah mengeksekusi orang yang tidak bersalah. Pada tahun 2011, menanggapi bukti dari ilmuwan termuka, Negeri Komisi Ilmu Forensik Texas mendukung kesimpulan Dr. Hurst bahwa bukti kebakaran yang disengaja tidaklah sah. Sejak tahun 1980, 158 pria dan wanita divonis hukuman mati. Mereka pasrah dieksekusi sebelum bukti baru mengungkapkan ketidakbersalahan mereka. Dan kasus ini merupakan sejarah terburuk dalam era pengadilan Amerika Serikat.